Baik, langsung saja ya untuk Anda Ferry dari kelas 12 DPTU untuk melakukan presentasi PKL-nya. Silakan menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin dan dengan bahasa yang jelas dan diperjelas ya, agar diperbesar. Oke, baik kepada saudara Laporan praktik kerja lapangan nama Laporan praktik kerja lapangan nama peserta Febri ini 1987 kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara nama industri hotel Mercio batu pendahuluan bab 2 proses dan kerja belajar di dunia usaha dan di dunia industri bab 3 proses kerja bab 4 penutup bab 5 lampiran latar belakang harapan utama dari kegiatan praktik kerja lapangan di dunia usaha atau industri ini adalah meningkatkan skill dan hasil siswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri dan juga untuk mempersiapkan kemandirian berwirausaha. Kemampuan skill siswa meliputi etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas antara lain jujur, disiplin dan tanggung jawab. Bekerja secara mandiri dan secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan serta ketaatan terhadap norma K3LH dan POS yang berlaku di dunia kerja. Kemampuan hasil siswa meliputi kemampuan menerapkan kompetensi teknis baru atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu 1. Memberikan pengalaman kerja langsung kepada siswa dalam rangka menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, memenuhi hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, menanamkan etos kerja yang tinggi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai tuntunan pasar kerja global. Manfaat yang dapat dari pelaksanaan PKL yaitu 1. Kesempatan untuk melatih dan menerapkan langsung teori, konsep atau prinsip yang telah dipelajari di kelas. Yang kedua, memberikan pengalaman praktis kepada siswa sehingga dapat memperluas hasil penelitiannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di industri Hotel Mercure Pontianak City Center yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Pancir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan waktu pelaksanaan kegiatan PKL praktik kerja lapangan ini dimulai pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 atau selama 124 hari. Untuk organisasi JM Mimpi Seon Arifin, JM Devi Sunaidi, Financial Control of Calivia, Executive Housekeeper, Ugandis Pum PBD Nurdin, Eksekutif Chief Bule Bagas Karitas, Chief Engineering Ismail Sahlan. Profil perusahaan Hotel Mercure adalah merek jaringan hotel yang dimiliki oleh grup perhotelan Prancis. Akor jaringan dari hotel ini yang paling yang terdapat di Prancis, namun banyak ditemukan tersebar di seluruh dunia. Pangsa pasar jaringan hotel adalah ditunjukkan bagi para pengusaha atau pebisnis.
dan pada umumnya merupakan hotel yang bertaraf internasional dengan bintang 4. Jam kerjanya hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 5. Istirahat, sholat makan pukul 12. Kesimpulan, dengan adanya peraturan kami dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang dibimbing oleh pihak industri, dan bahkan kami dapat mengukur sejauh mana penguasaan ilmu yang kami pelajari selama sekolah. Saran bagi siswa atau siswi yang melakukan kegiatan praktik kerja industri atau praktik, saran yang paling penting adalah menjaga nama baik sekolah di mana perusahaan tempat dilaksanakan kegiatan praktik kerja industri atau praktik, dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada anda yang sudah melakukan pertanyaan. Boleh dipersilakan dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibrahim Fikar SPD untuk menanggapi presentasi dari Ananda Ferry. Kepada Bapak dipersilakan. Ferry, isi pendahuluan itu aku isi di bab 1 tentang apa? Isi di bab 1. Dua aja. Hah? Tujuan dan manfaat tempat dan waktu pelaksanaan 3. organisasi Bab 1. dan Hah? dia 3 ke 4? Hah? latar belakang Hah? tujuan dan manfaat tujuan dan manfaat Ini. Kalau buat latar belakang dari mana aku buat ini? Kalau menurut kamu nih latar belakang itu apa yang harus dijelaskan? Latar belakang apa? Latar belakang itu yang harus dijelaskan itu tentang apa latar belakang? Latar belakang. Latar belakang isinya harusnya apa? Nah seharusnya yang kompeten ini kan laporan nih. Laporan ini adalah isinya tentang apa yang kamu lakukan di tempat gaul PKL. Artinya di latar belakangnya isi adalah yang menyangkut tempat gaul PKL, yaitu di hotelnya di Ciur. Ada nggak cerita isi Merkur di sini? Nah, ini kan di jurnal kan? Tujuan dari mana berapa? Jurnal juga kan? Jadi tidak ada hubungan laporan itu, tidak ada gunanya ini jurnal semua bang. Seharusnya terbelakang itu yang di sini adalah dari itu perusahaan yang gini kita udah di sana. Tak perlu kau jelaskan kita tentang PKL apa PKL sok segala macam teori namanya. Ya kan? Teori adalah tempat untuk orang miniatur. Nah, karena kalau bagian engineer, kan di bawah engineer ini. Jelaskanlah yang engineer ini latar belakang itu jelaskan bagian-bagian ini. Nah, kebetulan kalau di bagian engineer jelaskan engineer itu kerja seperti apa, dijadwalkan seperti apa. Nah, itu isi latar belakang yang kau jelas. Ini kau PKL, ini sekolah yang kau ikut ini juga. Manfaat sama, tujuan sama, yang benar tepat lah. Dia ini yang benar, ya kan? Nah, coba di bab 2 nih, tengok di bab 2. Apa judulnya? proses kerja Dan hasil belajar. Mana prosesnya? Menjelaskan prosesnya mana? Ada tak? Tak ada kan? Hasil belajarnya? Tak ada kan? Aku lah jadi kasih judul ini.
Ini profil perusahaan, visi misi, dagang aja semua nih. Kan Bapak sengaja memang tidak kontrol ini, biarkan pada kita ini gitu kan. Nah, itu tak nyambung, ini harusnya judulnya adalah profil perusahaan. Baru nyambung bawah-bawahnya tentang perusahaan, struktur organisasi, visi misi, manajemen. Bab 3 proses kerja. Mana proses kerjanya? Kita proses alat dan bahan atau pendukung, penghambat, pembangun tidak lanjut. Ini isinya proses. Untuk segini ya proses. Yang anak ujian yang kau jelaskan teorinya di bagian engineer situ. Tentang AC-nya, bagaimana mengoperasikan AC, bagaimana membersihkan, bagaimana mendinginkan, bagaimana mengisi spray, bagaimana itu proses kerja. Kan ada fotonya nih, foto kan ada kan? Teorinya mana? Proses kerjanya. Kalau saya mengerjakan ini berdasarkan ini, kan ada di situ. Ada bukunya tidak ada sana? Kasih bagaimana dia, bagaimana kita membersihkan langit, bagaimana membersihkan freon, bagaimana misi ini kan ada, itu lah namanya proses gambar ini ada nih. Nah, saya gambar praktek nih, wah ini ada nih ya kan? Tapi secara penjelasan itu proses kerja. Alat dan bahan, uraian proses kerjaan, hasil yang dicapai. Alat dan bahannya, uraian proses kerjaan mana, hasil yang dicapai itu mana? Kalau Bapak kita tidak mau terlalu banyak keping, biarkan. Kalau Bapak ini benar-benar tidak bisa, tahu mau selesai, ya kan? Nah. Biar nanti biar Bapak tahu sendiri bagaimana pelajaran depan itu bahwa buat ini tidak gampang, Ferry gitu. Mana ada nangis, baru sekali salah. Karena dalam kita nggak tahu potensi maupun tidaknya. Coba Bapak minta tolong kau jelaskan bagaimana yang kau lakukan di sana, proses kerjanya, apa saja yang kau kerjakan di sana. Jelaskan, ceritakan. Yang saya kerjakan di sana Pak, yaitu mencuci filter AC, FCC atau HU, yaitu berproses dengan keadaan air. Mencuci filter supaya buangan itu bisa menghasilkan udara yang sangat kalau kita buangan itu sangat dan yang kedua yang saya dapat di sana mempelajari mesin laundry. Dari mesin laundry itu saya dapat tahu dan cara menggantinya, cara ganti bearing dalam mesin laundry itu. Oke. Duduk. Ada hambatan enggak? Selama kau PKL di sana, ada enggak hambatan? Hah? Lancar-lancar semua ya kau kecil? Tak ada hambatan? Apa hambatan? Karena hambatannya itu ada yang kurang alat dan bahagia yang kurangnya surat. Kurang alat. Nah, kau masuk enggak saran itu supaya pihak sana tu harus menyiapkan alat, menyiapkan bahan. Ada enggak sarannya? Saran sini kau masuk ni. Itu saran kau masuk. Kalau kau kerja dapatnya itu, bukan saran dari saran dan teoritis ini. Enggak, teoritis. Itu maksud Bapak seperti itu sarannya. Alatnya nih pada saat dibutuhkan, alatnya tidak ada. Kemudian bahannya pun tak ada kurang kan. Sementara selama ini itu diperlukan oleh mereka di bagian engineer. Ya, oke, oke, dah cukup.
sih untuk Ananda Ferry yang sudah presentasinya dan juga kepada Bapak Murai sendiri atas banyak-banyak sudah berbagi untuk presentasinya hari ini. Mungkin untuk nantinya menjadi perbagian semuanya dan saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.